Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat, mahasiswa hebat di channel Non Safri Afdi. Kali ini kita masih membahas tentang cara mudah membuat PTK bagian kedua. Pada video sebelumnya, Bapak dan Ibu kita sudah sampaikan terkait dengan cara membuat judul PTK. Nah, kali ini kita akan bahas langsung pada bab 1, yakni cara mudah membuat latar belakang masalah. Bapak Ibu, guru hebat, mahasiswa hebat yang saya banggakan, dalam konteks penelitian tindakan kelas, sama halnya juga dengan penelitian lain bahwa di bab 1, di bab pendahuluan, ada beberapa subbab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, pada sesi ini kita hanya membahas terkait dengan membuat latar belakang masalah. Bapak dan Ibu, dalam latar belakang masalah, satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa pola pembuatan latar belakang masalah adalah deduktif, dari umum ke khusus. Kemudian dalam pembuatan latar belakang masalah ada beberapa hal yang mesti dipahami. Yang pertama, dalam latar belakang masalah, Bapak dan Ibu, guru hebat, mahasiswa hebat, perlu memaparkan masalah yang terjadi di lapangan. Karena itu, dalam latar belakang masalah harus diceritakan kondisi sebenarnya, kondisi yang terjadi, sehingga dengan demikian pada latar belakang masalah memang akan terlihat gap, kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi. Dalam bahasa ilmiahnya, masalah itu adalah terjadinya kesenjangan antara dasen dengan dasolen, terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, kita selaku guru, tentu Bapak dan Ibu akan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, itu yang Bapak Ibu ungkapkan dalam latar belakang masalah. Ceritakan apa permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, saya pikir Bapak dan Ibu selaku guru hebat tentu tidak akan kesulitan menemui permasalahan-permasalahan yang di lapangan. Nah, Bapak cantumkan di situ, Ibu cantumkan sumbernya dari mana. Bisa Ibu dapatkan dari hasil pengamatan Ibu, hasil wawancara, atau juga hasil tes yang sudah pernah dilakukan selama ini terkait dengan materi yang akan kita bahas. Bapak dan Ibu, inilah yang disebut dengan kondisi real, kondisi yang sebenarnya. Lalu bagaimana membandingkan antara dengan kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan? Bapak dan Ibu perlu menceritakan, perlu menjelaskan kondisi yang diinginkan. Kita ambil contoh misalnya, dalam pembelajaran bangun datar, Bapak dan Ibu melihat hasil belajar anak, hasil belajar peserta didik masih belum maksimal. Padahal sesungguhnya kondisi yang diharapkan adalah tentu hasil belajar bangun datar harus baik, harus lebih meningkat. Nah, adanya kesenjangan antara kondisi real dengan kondisi yang diharapkan. Nah, inilah yang akan kita jadikan topik yang akan kita bahas nanti dalam penelitian. Jadi, dalam latar belakang masalah, yang pertama sekali adalah Ibu ceritakan kondisi yang diinginkan, kondisi yang diharapkan, itu bisa didapatkan dari kajian teori, ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi yang terjadi atau memang fakta yang Bapak Ibu jumpai di sekolah, di kelas Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, setelah Bapak dan Ibu menceritakan kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, lalu Bapak dan Ibu ceritakan urgensinya, pentingnya melakukan penelitian itu. Nah, dalam konteks PTK, Bapak dan Ibu, kan manfaat PTK itu adalah terkait dengan siswa, dengan guru dan sekolah. Karena itu, urgensi penelitian ini tentu saja akan mampu nanti
meningkatkan hasil belajar peserta didik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik pada masa yang akan datang. Jadi, yakinkan kepada pembaca, kepada orang lain, bahwa ini perlu dilakukan penelitian. Karena kalau dibiarkan, ini akan berdampak tidak baik terhadap keberhasilan, kelangsungan proses belajar berikutnya, hasil belajar, motivasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, setelah Bapak dan Ibu ceritakan urgensinya, cari solusinya. Jadi banyak solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Nah, Bapak Ibu ungkapkan apa solusi dalam hal mengatasi persoalan yang sudah Ibu temukan tadi. Nah, tentu saja solusi yang Bapak Ibu tawarkan tentu akan ada berbagai alternatif dari solusi tersebut. Nah, karena itu tidak seluruh solusinya itu akan kita cari, akan kita selesaikan, akan kita bahas karena keterbatasan. Jadi karena itu nanti di akhirnya Ibu akan tutup dengan closing statement atau pernyataan penutup untuk mengakhiri bahwa penelitian ini perlu dilakukan dengan judul ini, dengan solusi ini. Nah, biasanya closing statement ini sejalan dengan judul penelitian. Misalnya redaksinya, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penggunaan metode Number Head Together atau NHT untuk meningkatkan hasil belajar bangun datar siswa kelas 5 SDN 001 Tembilahan. Nah, ini yang disebut dengan closing statement atau pernyataan pemungkas. Jadi, sebagai kesimpulannya, dalam latar belakang masalah, yang pertama adalah pola penulisan latar belakang masalah adalah mengerucut seperti segitiga terbalik, yakni dari umum ke khusus yang dikenal dengan pola deduktif. Ada beberapa hal yang perlu dibuat dalam latar belakang masalah, yang perlu diceritakan dalam latar belakang masalah. Yang pertama adalah menceritakan kondisi yang diharapkan, kondisi yang diinginkan, atau kondisi idealnya. Yang kedua, diceritakan kondisi yang terjadi, kondisi real yang didukung dengan data dan fakta, bisa berdasarkan hasil pengamatan, bisa berdasarkan hasil wawancara, bisa berdasarkan hasil tes yang Bapak Ibu temukan di kelas atau di tempat Bapak Ibu mengajar. Yang ketiga, diceritakan urgensinya, pentingnya melaksanakan penelitian ini. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah Bapak dan Ibu memilih, menceritakan, menjelaskan berbagai alternatif solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Terakhir baru Bapak dan Ibu tutup dengan closing statement, pernyataan pemungkas. Demikian Bapak dan Ibu pembahasan kita pada bagian kedua, cara mudah membuat PTK, khususnya terkait dengan membuat latar belakang masalah. Sukses selalu buat Bapak dan Ibu guru hebat, mahasiswa hebat. Yakinkan kepada Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat, mahasiswa hebat yang punya potensi, punya kemampuan untuk membuat penelitian tindakan kelas. Tidak ada yang sulit ketika kita mau. Sukses selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita jumpa lagi pada sesi berikutnya, yakni pada bagian ketiga, membuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Demikian, billahi taufiq hidayah. Tetap stay di channel Non Safri Afdi. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan like, share, dan subscribe. Dan mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat buat kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.